Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 4 ya. Hari ini kita akan bertemu kembali ya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab 3 tentang gaya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah satu, menjelaskan macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Kemudian yang kedua, mempraktekkan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, di bab 3 ini nanti kita akan jadikan ini 2 kali pertemuan. Ya, di bab pertama, pertemuan kali ini kita akan mengenal apa itu gaya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita baru akan belajar tentang pembagian gaya. Nah, anak-anak, gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Jadi dalam segala aktivitas kita, ketika kita melakukan gaya, sesungguhnya yang kita lakukan adalah sebuah tarikan atau sebuah dorongan. Contoh gaya yang berupa tarikan adalah gerakan menarik gerobak, kemudian menarik pintu, ya, kemudian menarik tali timba, menarik benang layang-layang, dan sebagainya. Kemudian contoh gaya berupa dorongan yaitu gerakan mendorong meja, menutup pintu, menekan tombol, menginjak pedal sepeda ketika kalian sepedahan, atau menendang bola. Nah, mari kita lihat contoh-contoh ini ya. Nah, pada gambar yang kalian lihat ini hanya ada beberapa contoh saja yang Ustadzah sampaikan ya. Ada di sini adalah contoh gaya tarikan. Kalau gambar yang pertama yang kalian lihat itu adalah gambar 2 orang yang saling menarik tali. Kalau kita mengenalnya adalah tarik tambang. Kemudian gambar yang kedua ini adalah orang yang sedang menarik gerobaknya. Sedangkan gambar yang ketiga itu adalah gambar seorang anak yang sedang menimba air. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh gaya yang berupa dorongan. Ada seorang anak yang suka main bola, jadi menendang bola. Kemudian ini ada orang atau gambaran tangan yang sedang menekan tombol hidup pada laptop. Atau kalau enggak, kita bisa juga menekan bel pintu seperti itu ya. Bel apalagi? Kemudian yang ketiga itu adalah gambar anak yang sedang melakukan sepedahan. Jadi dia mendorong ya, mengayuh sepeda itu sama dengan gaya dorongan. Nah, anak-anak, setiap kali kita memberikan sebuah gaya, yaitu berupa dorongan ataupun tarikan, maka akan ada pengaruhnya terhadap sebuah benda. Ya, pengaruh sebuah gaya terhadap benda yang pertama yaitu gaya bisa mengubah bentuk benda. Nah, biasanya benda yang dapat diubah itu umumnya adalah benda padat. Pada gambar yang bisa Ustadzah berikan hari ini, coba kalian lihat, ini adalah gambaran orang yang membuat gerabah. Jadi gerakan atau gaya memberi tekanan kepada gerabah, kemudian memutar alatnya ini ternyata bisa membuat tanah liat ya, yang bentuknya itu gumpalan gitu, bisa terbentuk menjadi pot, kendi gitu ya, ataupun barang-barang yang lainnya. Kemudian contoh yang bisa Ustadzah sampaikan hari ini itu kamu lihat itu adalah sebuah plastisin ya. Plastisin, pasti anak-anak suka bermain plastisin. Dari benda padat yang bentuknya gumpalan, kalian bisa membentuknya, memberi gaya dengan cara menekan atau mendorong, kemudian menariknya menjadi sebuah benda yang kalian inginkan. Bisa dalam bentuk buah, binatang, ataupun juga bunga-bunga gitu ya.
Kalau kita mau menghadirkan contoh berikutnya, misalkan ada kaleng, bekas minuman gitu, soft drink kayak gitu. Biasanya anak laki-laki senang itu kalau menjadikan itu menjadi alat permainan di sepak kiri, sepak kanan. Nah, kamu lihat itu. Setelah mendapat perlakuan dari kalian seperti itu, biasanya kaleng-kaleng itu akan penyok gitu ya. Apa ya itu penyok ya? Kemudian yang kedua, gaya mempengaruhi benda diam. Maksudnya benda diam itu bisa bergerak karena diberikan gaya. Coba kalian lihat gambar itu, ada orang yang memberi dorongan. Jadi sebuah meja, kemudian ketika kita dorong, kita beri sebuah gaya dorongan, maka benda itu juga akan bisa berpindah tempat. Kemudian itu ada lagi sebuah meja, ketika kita tarik juga bisa memberi sebuah pengaruh, yaitu dia bisa berpindah tempat. Kemudian gambar yang kedua, ada dua orang anak yang sedang bermain bola. Bolanya ditendang oleh temannya, temannya mengganti menendangnya. Nah, itu benda diam menjadi bergerak. Kemudian yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Maksudnya gaya itu bisa mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diem, bergerak lebih cepat, atau berubah arah. Coba kamu amati, itu bola yang sudah ditendang oleh temannya, diterima oleh teman satunya dengan kakinya, dan benda itu bergeraknya langsung diem ya, kena kaki temannya, sehingga bola yang menggelinding karena disepak oleh temannya menjadi diam karena dipegang atau disentuh oleh kaki temannya yang satunya. Kemudian gambar berikutnya ini adalah seorang pemain bola yang menyepak bolanya ya. Semakin keras bola itu ditendang, maka benda itu juga akan semakin cepat menggelinding. Nah, gambar yang ketiga, coba kamu lihat, ada seorang pemain bola yang sedang menendang bola menuju ke arah temannya, kemudian temannya menunjukkan bola itu ditendang menuju ke gawang. Itu adalah berubah arah ya. Jadi gaya bisa berakibat gerak benda berubah arah. Nah, untuk gaya yang mempengaruhi gerak benda, kecepatan gerak ini dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, yang pertama yaitu besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Contohnya, semakin besar gaya yang diberikan atau digunakan untuk menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil terlontar. Kemudian yang kedua, semakin besar gaya yang diberikan pada saat menendang bola, maka semakin jauh bola menggelinding. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya? Jadi semakin besar gaya yang kita berikan, maka efek yang terjadi dari benda itu ketika bergerak akan semakin besar juga. Tetapi semakin kecil kita memberikan gaya, maka efek dari benda itu untuk bergerak juga semakin lambat ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah besar kecilnya gaya gesek, yaitu gaya, apa itu gaya gesek? Yaitu gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Nah, biasanya dua benda yang permukaan saling bersentuhan itu menimbulkan efek atau arah gerak yang berlawanan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah ketika kita naik sepeda. Ban sepeda kita ketika kita naik sepeda di jalan beraspal sama di jalan yang berbatu itu menimbulkan efek yang berbeda. Ketika kita kayuh sepeda kita di jalan yang beraspal, maka tenaga yang kita berikan tidak begitu besar karena gayanya adalah aspal itu licin dengan ban yang licin. Akhirnya terjadi gesekan atau sentuhan yang tidak terlalu besar. Kemudian kalau kita misalkan naik sepeda di daerah yang berbatu, efeknya juga jauh lebih berbeda lagi. Kalian harus memberikan gaya yang lebih banyak. Maksudnya itu ketika kita medal itu akan agak berat ya. Nah, itu berarti gaya yang kalian berikan itu lebih banyak
ketika harus melewati bebatuan. Bisa difahami ya nak ya. Nah, kemudian yang keempat ya, gaya di dalam air. Nah, ketika kita bicara gaya yang ada di dalam air, maka akan ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi ya. Coba kalian nanti bisa mempraktekkan di rumah, yaitu 1 ya, A, terapung. Dari benda yang akan terapung jika gaya berat benda itu akan terapung jika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat air. Maksudnya benda ketika kita masukkan ternyata gaya beratnya lebih kecil daripada gaya angkat air. Nah, contoh kertas. Ketika kita memasukkan kertas ke dalam air, maka yang terjadi adalah kertasnya akan mengapung. Kemudian plastik ya, botol plastik atau plastik tempat es kayak gitu, kalian masukkan ke dalam air, maka yang terjadi adalah botol plastiknya itu akan terapung. Kemudian potongan kayu juga akan mengalami peristiwa yang sama, yaitu terapung. Silahkan nanti dipraktekkan di rumah ya. Bisa kalian ambil mangkok atau toples gitu ya, dipraktekkan. Kemudian yang ke B ya, benda melayang. Benda melayang ini terjadi apabila gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Jadi gaya beratnya seimbang dengan gaya angkat air. Contoh di situ gabus, kemudian plastik. Plastik ini adalah plastik yang sudah pernah kita pakai ya nak ya. Kemudian batu apung, kemudian telur ya. Nah, ini beberapa contoh gaya melayang. Kemudian benda tenggelam terjadi jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air ya. Contohnya batu, ketika kita masukkan batu pasti akan tenggelam. Besi, paku, logam ya. Nah, mungkin ini ya anak-anak ya, kita mengenal dulu tentang gaya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan lebih membahas tentang jenis-jenis gaya. Bagaimana anak-anak? Penjelasan Ustadzah bisa diterima ya? Silahkan nanti dibuka buku paketnya, kemudian juga kalian baca tentang gaya. Nah, Ustadzah cukupkan pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.